Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Pegawai Masjid Al-Qadri Bapak Ustadz Muammar Qaddafi LCMH beserta jajarannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, ibu-ibu yang di belakang kedengaran ya? Walaupun mukanya ditutup kedengarannya, bukan lagi mukanya Pak, bahkan telinganya pun ditutup itu. Luar biasa ibu-ibu. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyashur rahim ila hadis. Pertama dan yang utama al-kiram yang saya muliakan dan yang saya hormati, rekan saya ini Ustadz Muammar Qaddafi LCMH beserta yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah, para tokoh agama, pengurus masjid, para undangan dari beberapa masjid, para haji dan hajjah, para ibu-ibu majelis ta'lim, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, grup qasidah. Nah, kalau grup qasidah ini Ustaz sebut, nanti kita sebut pukulannya lemah, apalagi belum dikasih nasi ya. Nah, tapi tenang Bu, insya Allah pukulan ibu nanti akan disaksikan oleh Allah di akhirat, termasuk bapak-bapak dan ibu yang hadir malam hari ini akan menjadi saksi di akhirat. Yakin tak ibu? Yakin Pak? Hakul yakin. Karena malam ini malam yang rawan. Tadi dipesankan oleh Ustaz berapa lamanya, saya bingung menjawab. Saya biasanya 45 menit Ustaz, 1 jam bisa, 2 jam bisa, 1 jam lah. Apalagi kalau duduk gini bisa lama nih. Baru kali ini yang luar biasa nih, dikasih duduk kayak seperti ini. Maaf nih Bapak, para alim ulama, saya duduk di sini nih. Saya biasanya berdiri gitu. Mengapa saya katakan rawan malam ini? Malam ini malam apa Bu? Oh, malam ini malam apa nih Bu?
Nah, ibu bilang malam minggu, bapak yang bilang malam ahad. Yang benar yang mana nih? Mana ibu majelis taklim nih? Malam ini malam ahad. Difasihkan, istiqomahkan dalam hati kita bahwa malam ini bukan malam minggu. Minggu itu adalah nama dewa, Magus di Yunani sana. Saya kalau ngajarkan anak ke rumah, besok ahad kita berangkat, insyaallah. Tahu dia. Jadi nanti pulang ke rumah, ibu sudah dapat ilmu bahwa malam ini bukan malam minggu, malam ahad. Ya, coba anda percaya, ahad itu artinya apa? Satu atau yang pertama? Coba kita baca dengan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kan gitu. Minggu. Nyambung enggak? Tentu tidak nyambung. Kan gitu. Nah, nanti supaya terbiasa sering-sering baca surah Al-Ikhlas supaya tidak nyebut lagi minggu. Jadi tidak sebut kok minggu. Kan gitu. Maaf Ustaz ya. Ini satu ilmu. Isra Mi'raj kita peringati untuk mengenang sejarah Nabi. Kalau sholat kita hayati, insya Allah selamat sampai kita mati. Nggak usah tepuk tangan ya. Amin ya Rabbal masjid. Saya memang kalau ceramah sambutan ada pantunnya kan. Mengapa saya ambil kaitannya dengan sholat? Karena inti daripada Isra dan Mi'raj itu adalah ibadah sholat. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya izin Ustaz. Saya ini orang boleh katakan ya bukan fakirnya. Kalau dulu sekolah hanya mondok di pondok pesantren Kiai Haji Masyudi di Pontianak. Ustaz tak sampai ke masjid. Tolong Ustaz kita ini dijaga, dipelihara. Jangan dicari kelemahannya. Kawan masih muda dengan tukar tidak tua. Jangan. Tolong dijaga ilmunya. Nanti Ustaz, saran saya dibuat grup pengajian. Jadi nanti di grup itu masukkan, ya, baik ibu, bapak, emak, anak-anak remaja. Jadi jangan hanya grup bikin kue saja. Jangan grup nenek-nenek canggih misalnya, tapi harus ada grup kajian akhirat. Ya, harus sudah masanya. Nah ini kita buat grup untuk selamatkan masjid kita. Dan sangat diharapkan setiap masjid itu harus ada ustadznya, ada kiainya, ada mubalighnya, ada imamnya. Bahkan saya punya program. Bagaimana nanti? Ini program niat minta kepada Allah. Karena kata Allah dalam Al-Quran surah Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah. Mengapa dikatakan menolong agama Allah? Karena kita mau menyelamatkan agama Allah, datang ke masjid, ikut pengajian, mendidik anak dengan TPA, kajian-kajian, itu menolong agama Allah. Wa yusab, kata Allah, wa yusabbit aqdamakum. Selain ditolong Allah juga akan ditinggikan kedudukan kita. Jadi kalau orang mau tinggi kedudukannya bapak dan ibu, tolong dibantu, tolong dicari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang mencari akhirat, insya Allah akan diikuti oleh dunia dan akhirat. Tapi siapa yang mencari dunia, akhirat tidak akan dapat. Bahkan itu ayat Quran. Nah jadi oleh karena itu kita lihat dulu. Sekali-sekali diri boleh Ustaz ya. Kita lihat dulu. Misalnya Ibnu Tufail, Al-Farabi, Ibnu Zain, Al-Kindi, Al-Ghazali, siapa lagi? Al-Isya tak masuk. Itu rata-rata penghafal Al-Quran.
Supaya apa? Supaya apa? Supaya tenang. Ternyata Al-Quran itu adalah magnet dari segala ilmu yang ada di dunia ini. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi hari ini di dunia sudah ada dalam Al-Quran. Jadi oleh karena itu, dunia yang mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengikuti dunia. Nah ini, maka oleh karena itu saya berpesan kepada ibu dan jamaah sekalian, jangan takut datang ke sini capek, datang ke sini duduk, karena saya lihat tadi di depan di kafe itu penuh. Memang saya lihat nih generasi remaja ini sepi nih, kemana nih malam Ahad nih? Tolong Bu, pulang nanti ditanya anak ibu, tolong diselamatkan. Dunia kita ini sudah tua, dunia kita ini sudah di penghujung, dan umur kita ini sekarang pendek. Dikatakan oleh Rasulullah, umaru ummati baini sittin wa sab'in, bahwa kata Rasulullah, umur umatku Muhammad, umur umatku nanti kata Nabi Muhammad antara 60 dan 70. Ada yang 70 dah sini. Alhamdulillah, syukuri. Nah, nanti kalau kebetulan nanti pulang, jangan dipukul anak, jangan dibelasah, jangan dikunci di luar, nanti kabur bingung ya. Ditanya baik-baik, insya Allah buat ketenangan dalam rumah kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya kalau tidak salah yang kedua di masjid ini. Ya Pak ya? Nah, saya tidak sengaja sudah takdir Allah di sini, saya lupa masjid apa ini. Al-Qadri, rasa pernah saya di sini. Entah dalam peringatan apa. Saya dulu Pak 20 tahun di Sintang, kalau dari Sintang. Kemudian 1 tahun setengah saya di Ketapang, 1 tahun 6 bulan saya di Kepala Kemenak Kota. Sekarang saya di bidang. Berarti saya sudah hampir 24 tahun untuk ASN. Jadi oleh karena itu, kalau memang bobot ilmu saya kurang, saya mohon maaf, karena saya berprinsip balinu ani walau ayat, sampaikan olehmu walaupun sedikit, kata Rasulullah. Yang namanya mengajarkan kebaikan, Allah mengingatkan kepada kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu pesan Allah. Jadi hendaklah kata Allah di antara kamu, sebagian kamu, apakah 1 orang, 2 orang, 3 orang, apalagi kalau banyak, mengajak kepada jalan yang ma'ruf, jalan yang benar, jalan yang baik, dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar, kata Allah. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, Bapak ini betul. Cuman generasi mudanya ini yang enggak ada nih. Anak-anaknya nih. Ini tugas Pak Ustadz, Pak Ustadz. Selamatkan remaja kita. Baik, kita pada malam hari ini memperingati Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj Bapak dan Ibu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yakin tak Bu? Yakin tak Pak? Alhamdulillah yakin. Isra Mi'raj ini luar biasa. Sudah tertulis di dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israel, di ayat yang pertama, di juz yang ke-15, kalau tidak salah ya. Kemudian surah yang ke-17 ya. Allah berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut nyebut selawat Nabi ya. Nanti di akhirat kita nyesel nanti. Pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Pak di Isra Mi'rajkan dalam usia yang berapa Pak? Usia berapa Nabi di Isra Mi'rajkan? Nah ini pelajaran. Yang bisa angkat tangan saya kasih uang 50.000.
Ada enggak? Ada boleh buka HP ya. Kalau ibu buka HP ketahuan oleh saya, buka di YouTube, ibu bayar dengan saya 100.000. Ngancam Pak Ustaz. Usia 50 tahun, persis usia saya. Saya kelahiran 70, sekarang 2020. Satu ya, lewat sedikit. Saya sekarang usia 50 tahun Bapak. Nah, seusia saya kalau Nabi lebih ganteng, lebih hebat, tidak ada tandingannya. Dalam usia 50 tahun, 10 tahun masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mengapa harus dari masjid ke masjid? Tidak minal Makkah ilal Madinah, minal Makkah ilal Palestin. La. Karena ada makna-makna yang tersirat, karena ada pesan-pesan yang akan kita ambil sebagai pelajaran, sebagai wal mau'izatil hasanah. Nah ini. Kemudian alladzi barakna haulah, kata Allah, dan kami berkahi di sekelilingnya. Siapa itu sekelilingnya? Nabi Muhammad, ada yang mengatakan demikian, masjid, ada juga malaikat Jibril. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Oh, Nabi Muhammad ini Pak di Isra Mi'rajkan ada asbabul nuzulnya. Sebab turunnya ayat ini ada. Nabi Muhammad lagi dalam keadaan sedih. Maka malam ini saya mengajak dengan tema bagaimana Isra Mi'raj itu diwujudkan ketenangan hati. Nabi Muhammad hatinya lagi tidak tenang. Ibu tenang tak malam ini, Bu? Oh, enggak? Apa, Bu? Corona? Lockdown? Bapak tenang, Pak ya? Alhamdulillah. Kalau yang merasa dah tenang, perlu diperiksa dulu hati kita. Perlu diperiksa sholat kita. Bahkan tadi masuk masjid wudu apa enggak nih? Kalau batal cepat berwudu. Ini masjid. Masuk saja masjid harus pakai kaki tangan. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Kalau Masjidil Haram, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, dan seterusnya. Ada kadang orang masuk masjid tidak senonoh, lihat kaki kiri, bahkan tidak berdoa. Bagaimana nak tenang? Bagaimana nak usul sholatnya? Kita lihat pemandangan masjid, sementara nunggu azan masih banyak orang ngobrol-ngobrol di teras-teras masjid. Coba datang ke masjid, udah berwudu, langsung masuk. Kalau bisa sholat sunat, kalau enggak zikir, kalau enggak tasbih. Insya Allah. Supaya apa? Ketenangan. Oh, saya mau nanya nih. Bapak kan dah pintar, ibunya aja, ibu juga pintar. Yang memberikan ketenangan kepada kita itu siapa ya? Oh, yang ditanya ibu, anaknya yang jawab. Berarti ibunya lebih hebat daripada anaknya. Anaknya yang hebat, apalagi bapaknya. Siapa nih? Allah ya. Coba nanti pulang ke rumah, buka dalam Al-Quran surah Al-Fat. Al-Fat itu artinya apa? Apa artinya Al-Fat? Kemenangan. Maka ada mobil Al-Fat itu mobil yang menang, unggul. Maka saya ngasih nama anak saya Muhammad Nasrullah Al-Fat. Mengapa Ustaz kasih nama Muhammad Nasrullah? Karena waktu melahirkannya susah, berjam-jam. Saya sih tenang Pak, karena tidak melahirkan, istri yang susah. Saya kasih nama Muhammad Nasrullah Al-Fat karena dia ditolong oleh Allah dan kemenangan. Pas waktu itu saya bingung, orang nanya, siapa nama anak Ustaz? Saya belum kasih nama. Sudah hampir 20 hari. Begitu saya sholat hajat, buka Quran, langsung buka dalam surah. Terbuka Al-Quran, didapatkan surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath.
Dan alhamdulillah sekarang sudah berada di pondok pesantren. Jadi yang memberikan ketenangan kepada kita itu Allah. Nanti pulang buka Al-Quran, surah Al-Fat, ayat yang keberapa Ustaz? Ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau salah dibetulkan Ustaz. Soalnya saya juga masih ngaji Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanan bihim." Ila ayat. Artinya, dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Fi qulubil mu'minin itu di dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan. Kemudian ia memberikan, menambahkan keimanan di antara orang-orang yang lebih beriman. Jadi Bu, yang membuat kita tenang Pak itu adalah Allah. Bukan karena spring bed di rumah empuk, belum tentu Pak. Istri yang cantik pun belum tentu buat ketenangan kita, betul Pak? Nah betul Pak, kata berarti Ibu salah pilih tuh. Ibu cantik itu salah katanya. Tapi pun Ibu juga memarah pun juga salah. Ya, kalau istri terlalu cantik Pak, wajar kalau laki-laki cemburu. Nah, jadi yang membuat ketenangan kita itu Allah. Bukan spring bednya, bukan AC-nya, bukan tempat tidur yang empuk, bukan mobilnya yang ber-AC, bukan jabatannya, bukan banyak kalung emasnya, cincinnya penuh kiri kanan, kalungnya hampir 1 kilo barangkali. Itu tidak, tapi Allah yang memberikan ketenangan kepada kita. Makanya malam hari ini saya mengajak bagaimana Isra Mi'raj itu kita bisa tenang. Nabi Muhammad ketika mau di Isra Mi'rajkan, karena dia dalam posisi tidak tenang. Yang pertama Ibu, Nabi Muhammad itu ditinggal istri yang tercinta yang bernama Khadijah. Tahu Khadijah? Khadijah seorang wanita yang penuh rasa tanggung jawab dengan suami, dengan Rasulullah luar biasa. Dari hartanya yang menumpuk segudang dihabiskan untuk perjuangan suaminya dalam menegakkan agama Allah, dalam fisabilillah. Kira-kira Ibu siap tak kayak gitu? Jangan-jangan hati yang suaminya dipegang. Tuh, kalau Ibu mau masuk surga bersama para nabi, bersama para suami, kalau perjuangan suami itu baik, kalau perjuangan suami untuk jalan Allah, jangan takut menghabiskan harta, jangan disimpan-simpan. Usaha Pak, habis duit kita Pak. Ini Isra Mi'raj nih panitia ngada-ngada aja. Nah ngadakan kegiatan ada modal tuh, tak malu. Jangan ngomong gitu. Sayang Pak, adik kita nih, kita nak beli mobil baru nih Pak. Nah, boleh beli mobil baru. Intan surullah ayat syurkum juga diperhatikan. Nggak usah Pak, kita sebentar lagi mau nerima menantu nih Pak. Kita harus siap untuk sewa gedung 15 juta, untuk rias pengantin 20 juta, untuk konsumsi 30 juta. Datang masjidnya minta sumbangan Pak, kasih jak Pak, 25.000. Alhamdulillah. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW sedih sekali dengan meninggalnya Khadijah. Bayangkan waktu Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, Iqra Muhammad, kata malaikat Jibril. Aku nak gemetar. Padahal Nabi itu suci. Kalau kita dibacakan Iqra, lari karena banyak hantunya. Nabi gemetar. Suruh dibaca Iqra ya Muhammad. Pulang ke rumah menggigil Nabi. Luar biasa. Tetapi Khadijah menenangkan si Nabi Muhammad SAW. Jadi Bu,
Kalau laki-laki atau suami kita lagi demam, lagi gigil, dipeluk. Jangan dibiarkan dimarah-marah, bapak nih minum obat cerewet. Oh, aku capek pak. Kan bisa, bapak kan ada tangan. Kalau ibu udah ngomong gitu, jangan harap naik cium surga. Bapak demikian juga. Kalau istri sakit, saya ini sibuk kerjaan urusan dinas kantor bang, nggak bisa kan diurus sendiri. Anak kan ada. Tolong pak, saya tidak mampu. Jangan gitu pak. Misalnya ini saya sibuk, tak sempat. Pak, kalau dari istri ngomong gitu pak, tidak barokah bapak, tidak selamat perjuangan bapak. Karena keberhasilan dan kesuksesan bapak ada doa istri, ada doa anak, ada doa jamaah, ada doa orang tua kita. Saya pengalaman pak, diberi ilmu oleh Pak Dirjen saya, sibuknya luar biasa. Pak Muhammad Hamil, prinsipnya kerja, ditelepon istrinya, Pak, pulang Pak, sibuk nih masih ada pekerjaan, jam 12 malam suruh pulang, kan bisa pulang, besok ngasih materi. Selama sekian tahun, kasihan saya Pak, sekarang terduduk di kursi roda. Apa dia pesan dengan saya? Ihsan, jangan lupakan tiga, orang tua, anak, istri. Kalau kita sakit Pak, bukan kerja yang nolong kita. Kalau kita terbaring, kalau kita mau ke WC, tak mampu mengangkat badan, bukan kawan kita, bukan staf kita yang angkat kita. Anak, istri, orang tua yang angkat kita. Bukan kerja yang angkat kita. Kita tamak dengan pekerjaan, kita tamak dengan dunia. Bisa tenang dah hidup seperti itu? Tak akan tenang Pak. Coba lihat, salah apa? Dari miskin, kaya, hancur. Siapa lagi? Qarun, dari tadi minta merayu kepada Nabi Musa, minta kaya, akhirnya jadi orang yang kaya, juga hancur. Tidak tenang. Jadi Nabi Muhammad SAW, ketika dia merasa sedih dengan harunya perjuangan Khadijah. Yang kedua, meninggalnya pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini walaupun belum sempat mengucapkan la ilaha illallah, tapi saya yakin Abu Thalib ini seorang muslim. Dijelaskan karena turun ayat itu. Ada ayat menjelaskan. Saya lupa ayatnya. Jadi bukan hakmu ya Muhammad. Hidayah itu dari Allah. Tapi perjuangan Nabi menghadapi musuhnya, menghadapi lawan Nabi dan sebagainya, Abu Thalib yang masang badan. Bahkan Abu Thalib menemani Rasulullah dengan putranya yang bernama Ali. Sehingga umur 6 tahun Ali bin Abi Thalib itu dititipkan di rumahnya. Sehingga Ali besar mirip dengan Nabi Muhammad. Sehingga perilaku Ali bin Abi Thalib sama dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh ketika Rasulullah SAW mau hijrah, mau hijrah, dikira Nabi Muhammad yang akan dibunuh, tahu-tahu Ali bin Abi Thalib. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengapa Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan? Karena Rasulullah dalam keadaan tidak tenang, yaitu diboikot. Apa itu diboikot? Tidak boleh berdakwah, tidak boleh berbelanja, tidak boleh berdagang, tidak boleh bersilaturahim. Diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Bukan kafir Quraisy, kaum jahiliyah. Ini yang terjadi Pak. Kita sekarang aja udah corona, udah mulai bingung. Baru nak corona, jangan takut dengan corona. Corona, kalaupun memang corona itu makhluk Allah, kita hanya takut sama Allah. Kita takut hanya dengan ketakwaan. Kita takut hanya kepada akan hidup di akhirat yang kekal dan abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah. Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Bu, ini tidak usah terlalu lebih-lebihan. Saya ada ketemu ibu-ibu Pak. Ini maaf bukan di sini ya. Udah bagus alis matanya nih.
dicukurnya karena pengen cantik, karena alis matanya kelengkung, diluruskannya, gitu. Sebelahnya gitu juga. Jadi dikasih apa namanya hitam tuh, celak ya. Bu, jangan pakai gitu bu, saya bilang takutnya ngapa Ustaz, kau cukur kasih celak, kalau tumbuh di sini segini lagi alis, nak jadi apa? Lalu 3 alisnya. Itu ngubah ciptaan Allah. Belum lagi bulu matanya, karena kepingin mau lengkung, pasanglah apa namanya, tahu saya. Ini alis matanya, dan banyaklah yang lainnya. Ingat, jangan sampai kita mengubah takdir Allah. Tapi kalau untuk kemaslahatan silakan, tapi kalau untuk dunia, tapi kalau untuk orang lain, tapi kalau untuk dipuji, kalau untuk bukan jalan Allah, na'udzubillah min dzalik, sedih nanti kita di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ingatkan Pak, selamatkan anak kita yang masih gadis, selamatkan istri kita yang masih ibadah taat kepada kita. Jangan terpengaruh, ya, jangan terpengaruh. Saya pernah ketemu ibu-ibu bikin grup, namanya grup nenek canggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai girl, hai girl. Padahal dah 60 tahun bilang girl. Untung dah hai bro. Bolehlah bikin grup, tapi grupnya yang baik, ngaji Quran. Misalnya one day one juice, boleh. Saya di rumah ngajak keluarga one day one juice. Jadi 1 hari 1 juz ngaji, insya Allah cantik. Bapak dan Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Setengah jam dah, belum materi ini. Saya duduk dulu ya. Jadi mengapa Allah memberikan sinyal dari masjid ke masjid? Tidak lain tujuannya adalah supaya kita ini lebih tenang, lebih tenang. Maka ada dalam surah Ar-Rum 21, litaskunu ilaiha. Tujuan pernikahan itu pasti bapak buka undangan tuh ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Supaya tenang. Asal kata tenang itu adalah sakana, yaskunu. Kalau bahasa Sintangnya namanya sikin. Sikin itu pisau. Coba lihat pisau itu, tenang. Jadi kalau tenang itu nyaman Pak Bu. Mengapa? Sholat tenang, berjalan tenang, bikin anak pun tenang. Ustaz ya, Ustaz anaknya 3, tambah 5 lagi Ustaz. Saya mau nambah anak, kata istri tutup pabriknya. Ya. Jadi anak saya 4, pergi ke tempat kawan, berapa anak Ustaz? 4. Anak 4 dibilang Jadi salah nggak? Yang salah saya bilang selingkuh. Anak banyak bagus, ya. Yang mau nambah istri bagus, asal diizinkan. Daripada selingkuh halal Pak. Fankihu ma toba. Bapak jangan ketawa-ketawa, bukan saya ngajarkan Pak. Ibu nanti mukul di rumah. Mukul ya Bapak. Quran mengatakan fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Wa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Jika kau tak mampu nak maksakan diri, kata Allah, 1 je, sekok je. Jangan potong sepenggal. Bini dah baik, masih nak cari sunat dengan suami bapak tu. Cukup 1. Nak banyak anak, nak dapat 4, biar anak angkat. Ya. Tapi kalau diizinkan silakan, bukan saya nyuruh ya. Daripada selingkuh dosa. Nah, ketenangan ini perlu. Mengapa? Di dalam hidup orang itu harus tenang. Salat tenang supaya khusyuk. Kata Quran, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Benar-benar beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu yang khusyuk di dalam salatnya. Bagaimana nak khusyuk Ustaz? Bagaimana nak khusyuk? Salatnya terlambat terus. Ya kan? Lambat terus.
itu imam dah komat baru nak turun. Begitu sampai di pintu masjid kentut, udah penyakit nih. Asal masuk masjid kentut bukan penyakit, iblis masuk tuh. Saya paling tak suka orang ngomong mengatakan kalau udah makan tuh kenyang mata ngantuk. Itulah Pak, kalau udah makan tuh penyakitnya ngantuk. Saya bilang ulangi ucapan kau salah. Ngantuk dibilang penyakit itu nikmat. Buang air besar nikmat, kencing nikmat, kentut nikmat. Tanya dokter, kalau satu hari nak kentut, Bapak bisa bisa bayar puluhan juta untuk operasi, bahkan bisa meninggal dunia. Nikmat, tenang. Nah ini kita perlukan. Bapak dan Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, linuriyahu min ayatina, kata Allah, dan kami perlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Kebesaran kami, kata Allah, hari ini Pak, kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita lihat sekarang dunia udah kacau balau. Maka dekatkan diri kepada masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah, diawali dengan iman. Jadi orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah, orang yang beriman. Kalau yang tidak mau ke masjid beriman tapi imannya masih cacar. Pertahankan masjid kita ini. 5 kali masjid ini Baitullah, rumah Allah. 5 kali. Kalau kita bertamu ke rumah orang 5 kali, orang pun marah-marah juga. Kau ni nak tahu diri aku dah kerja ni. Kau main je ke rumah menghabiskan kopi aku. Tapi Allah dah 5 kali kita dipanggil di sini. Ini akan menjadi saksi kita di akhirat. Termasuk Bapak dan Ibu datang sini saksi. Kalau tidak percaya, buka dalam surah Yasin 65. Siapa yang hafal? Ibu-ibu, angkat tangan. Yasin 65. 1, 2. Jangan buka HP. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau ada Allahnya ya. Tidak dibiasakan. Walaupun hari ini kita dah cantik Bu ya, ditutup muka dengan masker. Untung Bu, tak perlu pakai lipstik lagi. Kalau tadi tidak pakai masker, misalnya begitu undangan, begitu pakai baju hijau, lipstiknya agak hijau. Begitu pakai baju kuning, lipstiknya agak kekuningan. Begitu pakai baju merah, lipstiknya agak merah. Kemudian kalau pakai baju biru, lipstiknya agak biru. Repot kan? Berwarna-warni jadinya. Tapi kalau pakai masker, ada hikmahnya. Tak pakai bedak, tak apa-apa. Suami tak cemburu. Kan gitu. Jadi Yasin 65 itu Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti, kata Allah, hari kiamat nanti, ya hari kiamat nanti Ustaz, ya mati kau besok, tak sempat taubat, pada hari kiamat nanti, kata Allah, al-yawma nahtimu ala afwahihim, aku tutup, mulut ini ditutup, wa tukallimuna aydihim, dan tangan ini akan ngomong. Kata tangan, oh Ibu Maimunah dulu nih rajin ngaji Quran. Kata tangan lagi, oh Bu Maimunah dulu nih begendang, tang deng 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 deng. Nah, kata tangan lagi, oh Ibu Maimunah dulu nih suka sedekah. Tapi tidak cukup itu. Kata kaki, wa tashhadu arjuluhum, kaki, 2 belah kaki ini jadi saksi. Betul, kata kaki, betul. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita kerjakan. Makanya saya takut Pak,
Nanti bapak ngantuk-ngantuk dengan saya ceramah, ibu ngantuk-ngantuk, pukul nyamuk, ngeruk-garuk, tangan nanti yang ngomong, mulut berhenti. Sebaliknya, kalau apa yang kita lakukan hari ini kejahatan, untuk ngomongkan orang lah, nyeritakan orang sebelah hamil lah, nyeritakan suami orang itu jelek lah. Nah, ini juga ngomong. Ini ngomong. Tidak percaya, buka Yasin 65, pulang ke rumah. Hari ini kita ngaji. Mari kita perbaiki diri kita supaya kita ini tenang, supaya iman kita ini kuat. Coba kita belajar hari ini bagaimana kita. Yang pertama, kita bertaubat kepada Allah, perbanyak istighfar. Kita lihat sejarah perjalanan Nabi bagaimana. Dilihatkan surga dan neraka. Oh, kata Nabi, beginian neraka. Ada orang yang dicebur ke dalam neraka, ada yang kepalanya dihempaskan ke batu, ya, ada yang lidahnya dipotong-potong, ada yang kemaluannya ditusuk, ada duburnya ditusuk. Itu kisah yang diperlihatkan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Kalau orang tidak percaya, pasti tidak percaya, karena itu di alam sana, alam gaib. Tapi itu diyakini dengan hati. Kalau diyakini dengan hati, insya Allah. Mengapa? Karena otak, mata, telinga itu terbatas, Pak. Kalau pada percaya, mata melihat paling 200 meter, 300 meter. Yang di sana dah tidak nampak, atau 1 kilo lah. Telinga mendengar palinglah 500 meter. Kalau telinganya seandainya ini tidak dibatasi Allah, ribut, Pak. Apalagi tinggal di BTN, baru nanti tidur, sebelah rumah memberat. Aduh, baru mau tidur, sebelah rumah lagi merayu-rayu. Karena belum kawin. Mata demikian juga. Kalau tidak Allah batasi bagaimana? Nampak semua orang nih. Kasihan yang lagi mandi kok. Bisa gila orang semuanya. Nah, makanya pengetahuan mata, telinga itu dibatasi. Maka yang tidak membatasi, yang gaib adalah hati. Hati kita. Maka hati kita itulah yang dikatakan Allah tadi, wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati kita. Nabi yakin sampai ketika pulang, yang percaya itu hanya Abu Bakar, maka dapatlah gelarnya As-Siddiq. Kalau apa yang dikatakan Nabi, kata Abu Bakar, saya yakin, bukan lagi 100%, 1000 kali yakin, jemput orang-orang yang ada situ. Nah, demikian juga kita, Pak. Ini dah dituliskan dalam Al-Quran. Surah yang pertama, maksudnya ayat yang pertama, kita yakini memang itu sudah diperlihatkan surganya seperti apa. Ada orang yang panen, ya, ada orang yang tinggal di taman surga, ada bertemu dengan nenek-nenek yang cantik. Itu diperlihatkan pada Nabi Muhammad supaya kita di dunia ini bisa mengambil pelajarannya. Betul hari ini kata Jibril, kata Muhammad, ya Jibril, apa nenek ini padahal sudah tua kok cantik. Kita lihat sekarang, Pak. Nenek-nenek 70 tahun, 60 tahun cantik. 71 tahun ada nenek-nenek yang masih cantik, Pak. Tapi lihat dari belakang, 17 tahun, dan depan 71 tahun, pren. Bapak juga demikian. Jangan ngaku jagoan, ya terus ngaku hebat, ya ngaku muda, padahal sudah disindir mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata cucunya segudang. Tahu? Sadar kita. Saya katakan tadi, umaru ummati baina sittim wa sab'in. Umur kita ini dari ujung nih, Pak. Saya pun juga dari ujung nih. Nah, apalagi ini sekarang nih, macam-macam. Saya bilang sama Ustaz, kemarin meninggal ulama besar kita, Ustaz kita, Anton Medan.
di Jabir kemarin. Apa yang nak kita banggakan? Tidak ada. Nah, supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita bisa dengan Allah, maka hati kita tenangkan dulu. Cara yang pertama adalah dengan taubatan nasuha. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi taubat kepada Allah. Kita buat jadwal hidup kita, Pak, ya. Oh, jam berapa bangun pagi, jam berapa kita sholat tahajud. Ada ustaz ngatur. Kalau nak berubah, kalau nak berubah ya udah. Jam berapa kita sholat subuh, jam berapa kita ngaji habis sholat subuh, jam berapa kita sholat sunat isra atau sholat sunat suruh, barulah kita bekerja. Jam berapa kita ngurus anak, jam berapa kita melayani suami, jam berapa kita pergi bekerja ke kantor, ke ladang, ke sungai, ke sawah, ke kebun. Jam berapa kita pulang, jam berapa lagi kita bermasyarakat, jam berapa lagi kita majelis taklim, jam berapa kita ke masjid. Kalau kita tata dengan baik, insya Allah tidak ada cacat, tidak ada jeda setan iblis untuk melalaikan kita, untuk menghanyutkan kita, untuk mengiming-imingkan kita yang dunia ini seakan-akan tidak akan pernah selesai. Coba lihat hari ini, yang udah bau tanah tuh ngomongnya dah kayak anak umur 17-18 tahun. Lupa dia. Mau tahu Pak, dalam hadis diriwayatkan oleh An-Nasai, Al-Hakim, itu malaikat maut datang ngadap kita, Pak, 70 kali dalam sehari. Ibu belakang cerita. Malaikat maut Israel datang ngadap kita setiap hari 70 kali. Pak Ustaz kadang-kadang kalau kayak kadang-kadang hadis Nabi, kalau tak percaya dengan hadis Nabi, berarti kita tak cinta dengan Nabi. 70 kali, Bu. Lagunya sih oke. Ila Israel datang memanggil, tek tek tek, lagunya. Tapi lupa tiap hari berbedak bersolek untuk keluar. Maaf, kena giliran untuk suaminya, aduh, tak sempat berbedak. Rambut sebelah ke timur, sebelah ke utara, sebelah selatan. Bukan di sini, Ustaz. Ya. Kena giliran undangan 1 jam riasnya. Kena giliran suami tak sampai setengah jam, setengah menit. Udah Pak, saya sudah pakai daster katanya. Dasternya bolong lagi. Bukan di sini saudara. 70 kali, bayangkan. Kalau sempat malaikat mau nampakkan mukanya, seram gitu. Ini hadis. Hati-hati, maka Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada muridnya, Pak Ustaz ini saya cerita mati sedikit ya, karena kita ini tiap hari anak mati nih. Kata Imam Al-Ghazali, ditanya kepada muridnya, wahai muridku, siapakah yang paling dekat dengan kita? Jawab muridnya, yang paling dekat adalah orang tua. Sahih, kata Al-Ghazali. Al-Ghazali tak pernah nyalahkan orang, betul. Satu lagi guruku, satu lagi temanku, satu lagi sahabatku dan sebagainya. Tapi kata Imam Al-Ghazali, yang dekat dengan kita adalah kematian. 70 kali Pak. Makanya kalau ada orang bapak tanya, kalau kira-kira di rumah sakit kalau ditanya, Pak mau makan dah Pak, kalau dah dibilang itu dah berarti dah nampakkan separuh malaikat maut tuh. Itu pun salah juga. Bapak dari rumah sakit pernah ditanya nak makan apa Pak? Pret. Waktu sehat tak pernah ditawarkan. Bapak teleponan, ada di rumah kena, oh tak ada Pak, kami lagi meeting ke meeting. Yang istrinya pun gitu juga, Pak maaf suami tak ada Pak, kami keluar kota. Iyalah, tak sempat Bapak nak bertamu. Kata orang tua, Bu, bila gitu kepada kita, hari raya nanti. Iyalah,
Janjian dah ni ya? Ya. Begitu dah ya, bapak dah siaplah kambing, ayam panggang sengaja. Tahu-tahu nak sempat. Isteri ngajak liburan ke Pulau Bali. Isteri ngajak liburan ke Singapura. Ini tak cerita corona lah ya. Bapak dah nunggu-nunggu lah nangis air mata. Kalau ada manusia yang kayak gitu, ya Allah, jauh dari surga. Buka dalam Al-Quran itu, saya lupa surah apa, bahwa usia kita ni Pak, usia 40 tahun ke atas itu adalah usia untuk orang tua. Ya Ustaz ya, untuk orang tua ada hak asuh kita dengan orang tua. Jadi bapak dan ibu kalau masih punya mak, punya bapak, walaupun dia buruk, walaupun dia baik, walaupun dia ompong, walaupun dia pesek, walaupun dia hitam, dia legam, kakinya berjalan begini-begini, karamat mulia kita pelihara. Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Murka Allah juga tergantung murkanya orang tua. Kita lupa. Dulu kita lupa sukses itu bukan karena belajar kita, tapi karena Allah, karena orang tua. Baca dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sesempurnanya. Hadis tafsir menjelaskan kata kami di situ adalah peran orang tua dan Allah sehingga menjadi sempurna. Maka orang tua disebut dengan tarbiyatul ula, pendidikan yang pertama untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita banyak taubat. Dalam surah Al-Imran Allah menyuruh kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah mohon ampunan kepada Tuhanmu yang telah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita jauh melawan orang tua, kalau kita jauh dari Allah, kalau kita jarang kepada masjid, bagaimana menjadi orang yang takwa? Berarti imannya diragukan. Ya Bu ya, Pak, kalau masih ada orang tua, jangan dibiarkan, apalagi kalau Bapak nitip ke panti jumbo, nak cium surga Bapak dengan ibu. Pesan saya, cepat diambil. Sesibuk apapun kita dengan orang tua, sesibuk apapun kita dengan pekerjaan, sempatkan. Orang tua tidak minta duitnya, orang tua tidak minta hartanya, tapi minta sentuhannya, belayannya, kasih sayangnya, doanya, kehadirannya. Enggak dia minta yang lain. Apalagi kalau udah ompong, apalagi kalau udah tua, diajak ke masa dan nak nyambung dia. Kita bilang cantik, payah gunung, diajak makan restoran. Itu tanda-tanda orang tua dah dekat sakaratul maut. Muliakan. Cepat kita taubat kepada Allah. Buat jadwal kita. Yang kedua, agar kita tenang ini, indahkan sholat kita. Ini Isra Mi'raj Allah perintahkan. Walaupun sholat itu sudah ada sebelum Isra Mi'raj, namanya sholat malam. Itu ada dalam surah Al-Isra itu ada. Tentang Allah memerintahkan kita untuk sholat, yaitu sholat tahajud. Di ayat yang ke-79 Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi. Wa minal laili fatahajjat bihi la kamna watak asya ayyam asyuka rabbaka maqam mahmuda. Maaf saya lupa sedikit. Kata Allah, dirikanlah di sebagian malam itu, dirikanlah sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu Pak, sholat malam dah ada sebelum sholat malam. Jadi Nabi Muhammad ketika mau Isra Mi'raj itu sholat malam dulu. Lagi tidur-tidur Nabi di Masjidil Haram itu dibangunkan malaikat Jibril. Supaya tenang hadap Allah, dadanya dibedah dulu. Nah, supaya tenang tadi itu, hatinya dibedah, hatinya diisi dengan nur ilahiyah. Makanya kalau kita nak masuk masjid, kalau kita belum berwudu,
kita belum taubat, itulah nanti sholat yang kita dapat tidak berbekas dengan ayat Al-Quran, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena tidak berbekas dengan wudhu, wudhunya pun kadang-kadang tidak pas, mukanya pun tidak ikut aturan sunnah, cuci kakinya pakai gini, pakai gini, jangan-jangan tadi istinjanya di rumah tidak bersih, kencingnya berdiri, netesnya mungkin kena celana. Bagaimana sholat nak diterima? Bagaimana sholat nak? Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Nabi menghadap Allah, disuruh duduk berwudhu, disuruh duduk dengan diberikan cahaya Allah melalui malaikat Jibril. Maka ketika dia menghadap Allah, apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu diabadikan dalam kita sholat. Itu salamnya Allah kepada Nabi Muhammad, Pak. Jangan main-main. Maka orang kadang-kadang jawab salam tuh, Assalamualaikum, kata Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil garu-garu, sambil pegang HP, itu molok. Salam itu 3 kekuatan: keselamatan, rahmat, keberkahan. Allah saja, Tuhan pencipta alam, tempat kita kembali dengan Nabi pakai salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi, Bu. Apa kata Nabi? Assalamu alayna, selamat atas kami. Siapa itu kami? Wa ala ibadillahi sholihin, yaitu hamba-hambaku yang soleh dan solehah. Ciri-cirinya apa? Suka sholat, sholat berjamaah, hormat dengan suaminya, ngasih anaknya, tidak ngomongkan orang, tidak cari kesalahan orang, tidak cari kejelekan orang. Itu yang soleh. Nah, itu dibuang sekarang. Ingat ya, 70 kali malaikat maut datang ke depan kita. Tidak usah kita lakukan akhirat. Biarkan orang ngomongkan kita, biarkan orang jelekan kita, tidak berguna, supaya sholat kita diterima. Hias sholat kita. Kalau hari ini kita sudah sholat 5 waktunya bagus, tolong sholat duhanya ditingkatkan, sholat tahajudnya ditingkatkan. Jangan sampai sholat tahajudnya kebablasan, anaknya mau jadi polisi, sholat tahajudnya berhenti. Begitu anaknya jadi polisi, tahajudnya hilang. Ada yang kayak gitu, nggak tahu sini. Ada juga mau sholat tahajud awal dapat menantu orang kaya, Ustaz. Begitu tak dapat orang yang kaya, hilang tahajudnya, 5 waktunya pun jadi leret. Berarti bukan karena Allah. Indahkan lagi sholatnya dengan sholat rawatibnya, sholat hajatnya, sholat witirnya. Apalagi ini mau Ramadan, Bu. Pak, tinggal 24 hari lagi Ramadan nih. Jangan kaget-kagetan. Pak, besok puasa ya? Kalau ada ngomong besok puasa tuh, saya ingatkan ibu-ibu. Ibu, Assalamualaikum. Kalau yang ada masih kemarin puasa yang ketinggalan, tolong cepat diganti puasanya. Kalau memang tidak mampu, silakan fidyah. Apa itu fidyah, Ustaz? Memberi makan kepada orang miskin. Berapa besarnya, Ustaz? Kemampuan ibu sekali makan 1 hari. Sekali makan ya, sekali makan. Kalau ibu makan 100.000, 100.000. Kalau udah hari 600.000. Nyaman benar ngasih orang miskin. Udahlah, kata mau puasa kan? Masih makan dia mau. Orang Ustaz saya menyusui, tidak bisa puasa, ya silakan. Karena kata Allah, wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'malun. Sesungguhnya puasa itu kata Allah adalah sangat baik bagi kaum yang mau berpikir. Pakai otak. Sikit-sikit nak perhitungan dengan Allah. Lupa dia. Yang beri mata cantik ini siapa? Yang beri mulut bagus ini siapa? Coba ibu nak ada bersuara. Tak usah nak bersuara lah. Bisu jalan. Cobalah. Atau yang lainnya. Baru diminta puasa kita dah banyak protes sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga,
juga nih Ustaz, karena mau makan malam. Saya pun dah lapar juga nih. Yang ketiga, saya 5. Kalau Ustaz tadi 4, saya 5. Mana catatannya? Nah, istiqomahkan membaca Al-Quran. Saya katakan tadi, kalau sudah one day one juz lah. One day one per lembar. 1 lembar dulu belajar. Aduh Ustaz, saya nggak bisa ngaji. Bisa. Buka HP. Ibu punya menantu, bapak punya menantu, berikan HP yang digital. Tinggal diikuti. Bisa kan Ustaz? Bisa. Pahala kan Ustaz? Pahala. Barokahnya? Barokah. Buka dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-204. Coba lihat nanti. Kata Allah, wa iza qura'atul Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Dan kata Allah, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah. Ini enggak, orang ngaji dia malah ngobrol. Ansitu, kata Allah, diam. Ini bukan malah diam, dia cerita. Maka saya kalau ada orang baca doa, dia pegang HP, saya suruh ke depan dia baca doa. Saya pernah di wali kota, saya minta kalau saya baca doa HP, tidak usah dipegang dulu. Saya bilang, kita bermunajat kepada Allah, tidak nyambung nanti. Ya, la'allakum turhamun, kata Allah, supaya kamu dapat rahmat. Nah, dengar Quran ya Pak, dapat rahmat. Kata Ali bin Abi Thalib dalam riwayatnya, barang siapa yang membaca Quran dibaca dalam keadaan sholat, maka akan diberikan pahala sebesar 50 dihitung tiap-tiap huruf. Coba kita ngaji, baca Yasin itu berapa huruf? Tidak usah Yasin, Al-Ikhlas berapa huruf? 1 huruf dibalas 50. Luar biasanya mulianya Allah. Kata Rasulullah, kata Ali lagi, barang siapa yang baca Al-Quran dibaca dalam keadaan tidak sholat, tapi dalam keadaan suci. Nah, lagi ujung apa kan? Ngaji sambil nunggu ibu masak nasi kan? Ngaji dulu lah. Kalau hari Jumat baca Yasin dengan surah Al-Kahfi Pak. Al-Kahfi itu tak banyak, hanya 110 ayat. Kalau Yasin 84 ayat. 34 ya. Tidak banyak. Saya alhamdulillah saya amalkan tuh. Malam 4 amalan hari Jumat itu tuh. Yang pertama kita sedekah di pagi hari. Yang kedua sholat duha. Yang ketiga baca surah Kahfi. Yang keempat sholat sunat sebelum maghrib, sholat hajat. Insya Allah apa yang kita minta dikabul oleh Allah. Saya amalkan. Minta sehat jalan. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci tapi tidak sholat, dapat 25 dihitung tiap-tiap huruf. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak sholat, dalam keadaan tidak suci, tapi dalam keadaan hadas kecil, misalnya kentut, lagi ngaji, lanjut, mau silakan, didapatkan 10 tiap-tiap huruf. Bayangkan Pak, kita ini malas. Di HP dah ada, tinggal dibuka. Ibu sambil masak nasi bisa Bu. Ya Bu ya. Tapi jangan dekat kompor gas ya. Buka HP. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi. Ah, masak nasi kan? Tak bisa ngaji itu malas. Habis nasi apa lagi? Tak bisa ngaji Ustaz. Buka HP lagi. Masak lauk. Buka surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Lauk kan? Bisa. Capek masak nasi, capek masak lauk, baring dulu ke kamar. Buka surah At-Takasur sambil bersihkan kasur. Alhaakumut takasur. Nah, bisa kan? Bisa. Kita ini malas. Mengapa? Ya di sini ya. Buka surah An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Yang membuat kita ini ragu. Ngaji enggak ya? Ngaji enggak ya? WA buka nih. Sinetron ini belum selesai nih. Masih ada ikatan cinta. Friend. Pengalaman suka nonton ya. Nah, saya bilang suka. Apalagi nonton yang masak tuh, apa namanya, Master Chef gitu.
Paling tak suka saya dulu. Hanya ngangkat kaki aja. Saya tak suka yang tidur pada tua, saya dah tua, dah mau saya habis waktu. Bagus saya tidur, bagus saya tidurkan. Lagi ketawa-ketawa, mati, kau. 70 kali malaikat tu. Ya, baca Quran. Sekarang rubah. Kita programkan 1 hari baca Quran. Paling tidak ambil waktu maghrib isya. Kalau enggak subuh, kalau enggak mau tidur. Jangan kita, nak sempat. Kalau dah nak sempat, Pak, tak akan sempat-sempat. Yang keempat, perbanyak selawat. Allah saja berselawat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikat berselawat kepada Nabi. Maka tadi yang berselawatan di rumah Bu ya. Ya Nabi salam alaika. Ada terusnya. Ya Nabi salam alaika. Selawat berbanyak. Ya Bu ya. Mau tidur boleh Ustaz? Boleh. Kata Rasulullah dalam satu hadisnya, walaupun hadis ini ahad, barang siapa yang membaca selawat 1 kali, kata Rasulullah, untukku akan dibalas 10. Barang siapa membaca 10 dibalas 100. Barang siapa yang membaca 100 dibalas 1000. Dan barang siapa yang berselawat 1000 dalam sehari, kata Rasulullah, akan dihindarkan dari siksa api neraka. Subhanallah. Selawat. Jangan takut Bu ya, baca selawat ya. Selawat juga jadi obat. Kalau anak kita sakit, bacakan selawat. Coba lihat, pernah nonton Ustaz Danuna baca Al-Fatihah, selawatnya dia. Minta dengan Allah, sebut namanya, sembuh. Selawat Nabi. Mengapa? Karomah dan mukjizat Nabi. Sebelum adanya dunia ini, Bu, nama Nabi Muhammad sudah ada di pintu surga. Ditulis ketika Nabi Isra Mi'raj di hadapan Allah. Ditanya kepada malaikat Jibril, ini tulisan apa Jibril? Ini tulisan yang sudah ada sebelum kau ada, sebelum dunia ada. Tertulis apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah ada. Makanya kalau kita pelit berselawat, makanya kalau kita takut berselawat, jangan harap nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Perbanyak selawat. Terakhir sekali karena waktu juga. Jamaah dah gini, dah gitu, dah gini, dah gitu. Nasi pun juga dah mulai dingin. Yang terakhir, tadi apa saya? Oh ya, yang terakhir dengan pada sholat, selawat perbanyak, yaitu sedekah. Nah, sedekah penting. Allazina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang bersedekah, menginfakkan dalam keadaan lapang maupun dalam sempit. Ini kata Allah, balasannya apa Pak? Surga, yang saya katakan tadi, surganya seluas langit dan bumi. Kita ini kadang-kadang maaf, udahlah ngasih parkir 1000 rupiah, duitnya buruk, ngasih kadang muka kayak apa ya? Kayak ngasih uang 1 juta. Cobalah kasih, Pak. Oh makasih Pak ya. Tapi kadang ada gantungan parkir, tidak terima kasih, udahlah lewat aja. Dalam keadaan darurat ada orang tak tolong, jangan mengatakan, oh maaf saya tidak ada duit. Jangan Pak, itu dalam keadaan darurat. Sempat yang datang menghadap bapak dengan ibu itu adalah malaikat, menyerupai manusia, minta sumbangan. Bapak mengatakan tidak ada duit, dicatat minta dengan Allah malaikat. Jadikan orang ini bangkrut alias payung. Hati-hati Pak, saya punya pengalaman kawan di Sintang. Dia kerja di dinas sosial, nggak usah sebutkan namanya. Orang itu ada nenek-nenek minta sumbangan, mau beli nasi. Bapak pulang dari kerja, ada apa Bu? Mau minta sumbangan, mau beli nasi. Tolong Pak. Oh maaf Bu, maaf Nek, kita tidak melayani sumbangan tanpa diketahui RT. Oh gitu ya. Sedihlah nenek tadi mau minta mau beli nasi Pak. Saya tahu itu malaikat jelmaan. Saya tahu ceritanya ini Pak Ustaz. Dia telepon saya, kawan saya juga waktu saya di Sintang.
dia pun tidur. Sampai jam 5 sore Pak, ditelepon anaknya di Pontianak kuliah di hutan. Assalamualaikum Pak. Kenapa nangis Pak? Pak, laptop yang dibeli kemarin Pak, yang 15 juta Pak, kena curi. Laptop 15 juta baru dibeli kemarin berapa hari, kena curi. Nah, ada hubungan? Ada. Mungkin laptopnya duit apa? Mungkin kita menghina makhluk Allah. Alladzina yunfikuna bisyarra'i wal dharra. Jadi dalam keadaan lapang dan sempit, jangan katakan tidak ada duit. Maaf Bu ya, lain kali masih mendingan. Paling tidak boleh Bu, tapi sedikit ya untuk beli nasi. Saya tuh paling senang Pak, kalau ada orang parkir ini ya, parkir sedikit mobil motor, saya kasih 10.000 Pak untuk beli jajan. Ya Allah, didoakan Pak, mudah-mudahan Bapak selamat, mudah-mudahan Bapak berrezeki. Kita ini kan kadang-kadang pelit. Karena orang berpangkat, orang yang sibuk Pak, kita juta-juta dah habis. Belum tentu Pak, sakit nanti bukan dia yang datang Pak, orang miskin yang datang, tetangga yang datang, orang yang rendah ke rumah kita, bukan yang kaya, bukan yang menjabat, enggak. Boleh ingat omongan saya dalam masjid. Maka Nabi itu banyak bersuka dengan orang miskin dan yatim, kan nanti yang masuk surga bersama Nabi orang-orang itulah, bukan yang jabatannya tinggi dan sebagainya. Jadi oleh karena itu jangan takut dengan bersedekah. Sedekah itu memanjangkan silaturahmi, memanjangkan umur, menolak bala, ya, dan sebagainya. Itu kata Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya. Demikian yang kami sampaikan. Saya tidak bisa tuntas dalam masa Isra Mi'raj. Intinya ada 5 macam. Cepat-cepat taubat. Yang kedua, perindah sholat. Yang ketiga, baca Al-Quran. Yang keempat, bacakan sholawat. Yang kelima, berbanyak sedekah. Sebenarnya banyak yang lainnya. Pas 1 jam lewat 10 menit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang benar itu datangnya dari Allah, dan kalau yang salah tentu dari kelemahan saya sendiri. Saya akhiri dengan mengucapkan Allahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu minum sebentar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, khususan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1440 Hijrah dan dalam rangkaian menyambut suci Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi madina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min dunya 'adzabil akhirah. Allahumma nas'aluka min khair. Allahumma inna nas'aluka min khair. Allahumma inna nas'aluka min khair ma salaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adli min khadatika wa akhrijni min khadatika waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana
بشعبان وبلغنا رمضان يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريته ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دعواهم يا سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفينا وحضورنا ومولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته